Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya di sini. Ngomong-ngomong, habis ini ada pelajaran apa nih? Ada masuk BK Prison. Ini ngomong-ngomong sekolah semua. Enggak. Sebelum kita mulai lebih lanjut, kabarnya kita berdoa. Siapa nih kira-kira yang memimpin doa? Ya aku ya untuk melalui kegiatan pada ini kabarnya kita berdoa dan berdoa ya. Doa selesai. Makasih, Mas. Siapa namanya? Mas Falik. Mas Falik. Nah, ngomong-ngomong kalian udah pada kenal belum nih? Belum. Ya kan kenalan dulu nggak sih? Biar kenal terus nanti jadi sayang. Siapa nih kira-kira dari kanan apa kiri dulu? Dulu. Perkenalkan saya Alvina Salawatimah dari kelas 30. Kenalkan saya juga dari kelas. Kenalkan nama saya Sabar Ayu dari kelas. Perkenalkan saya Alisa Pinajuri dari kelas 30. Perkenalkan nama saya Wilda Fania dari kelas 3B. Kenalkan nama saya Falik Nadelinata dari kelas 3C. Kenalkan nama saya Sama Ferdinandi dari kelas 3A. 3C, 3A, 3B. Ya. Mbak, ingat gak ini? Alvina. Yang itu Siapa ya kak ya? Oh, Sinta. itu Anissa. Nadine. Nadia. Wilda. Yani Fali. yang kenal semua ya ini ya. Nah, ngomong-ngomong tahu nggak nih kira-kira kita kenal apa ini? Tahu. Kalian kan sekarang semester 3 ya berarti ya? Iya. Berarti udah tahu, udah asing loh sama namanya KKP kalau sudah kelompok. Lumayan sih kak. Sudah ada yang pernah mengikuti belum ya kira-kira? Pernah Waktu semester berapa mbak? waktu semester 2. Yang lainnya? Ada yang belum pernah mungkin? Ada yang belum. Nah, kakak jelaskan lagi. Oh ya, ngomong-ngomong sama kakak juga, sebagai kak juga. Nah, KKP itu konseling seperti konseling individu, tapi settingnya kelompok, gitu ya. Kurang lebih begitu. Nah, tujuannya agar kalian bisa percaya pada diri kalian sendiri dan kepercayaan orang lain, gitu. Kalau paham nih, Paham kak. nah, kira-kira kita mau berapa lama nih? Ya, semua waktu ini. Mungkin 20 kan. Iya, 20 menit. Latihan 25 menit. Paham. Kalian di sini datang secara sukarela atau terpaksa nih kira-kira? Sukarela kak. Kalau info dari KKP-nya dari mana nih? Dari papan informasi yang pribadi sih kak. Makasih ya Mbak. Yang ngontak saya kan Mbak Wilda. Wilda. Makasih juga Mbak Wilda telah mengontak saya untuk menggabungkan teman-teman di sini. Nah, ngomong-ngomong siapa dulu nih kira-kira yang ingin bercerita ke kakak nih dari kalian kalau diri dulu nih. Dari mana-mana. Bisa kan Mbak? Jadi kami kan mau pakai kos kan banyak duitnya nih Kak ya. Nah itu sulit banget mengatur waktu antara kita satu terus kerja lagi jadi tugas saya itu keteteran itu sebentar untuk mengatur diri sendiri dan itu enggak anak itu
di sini tuh kebijakannya ada kayak belum bisa benar-benar adaptasi di sini, jadi kurang tidak adaptasi dengan teman-teman gitu ya, kurang dekat sama teman sekelas sedikit. Menurut saya tuh tiap kali suka kepikiran banget, jadi kayak sekarang makanya lu sama kayak coba overthinking gitu, overthinking dalam hal apa itu ya, tentang mungkin kalau belum bekerja kayak masa depannya gimana, kita masa depan yang belum terjadi gitu ya, makanya misalnya gitu kan, nah itu kadang sulit banget, males banget rasanya kalau ada pagi, jadi sulit kak, bangun pagi itu sulit because atau kontrak because Kalau aku sih mirip-mirip sama Mbak Radia ya, sering bangun pagi dan akhirnya tuh saya biasanya bolos ngelakuin pagi gitu. Ya, progresnya Kalau aku mungkin kayak agak sendiri kayak harus selalu kuat sampai jadi kayak takut pikiran lemah sama orang lain. kalau kalau aku tuh akhir-akhir ini lagi kayak gimana ya kak ya, lagi kayak salah banget karena baru kemarin ini pacar aku tuh kecelakaan karena dia itu mau jemput aku di rumah. anak pacar gitu ya, ada kan di sini yang dijelasin sama sulit bangun pagi, terus karena belum mengungkapkan diri, terus juga karena mereka tadi bingung untuk mau ngerjain tugas yang mana, terus tadi pacarnya, terus juga sama diri sendiri nih. Nah kira-kira dari masalah mana dulu nih yang ingin kita selesaikan hari ini? Mungkin permasalahan sama ya karena ketika Apa setuju semuanya? Setuju. Nanti kalian akan diketemukan minggu depan ya. Iya. Jadi kalian tidak usah merasa kok ceritaku nggak diangkat sih di cerita apa ini gitu ya. Jadi misalnya menceritakan bagaimana nggak ada kesan diri sendiri. begitu ceritanya juga berarti 1 bulan yang lalu tuh jadi aku tuh mau main sama pacar aku kan, terus tuh dia tuh buru-buru gitu loh di jalan, terus dia tuh kecelakaan sampai parah dan sampai putus juga, dan itu aku kayak merasa oh ini gara-gara aku ya, gara-gara aku mau jemput aku, dia buru-buru terus akhirnya dia kecelakaan dan berakhir aku tuh disalahin gitu loh sama orang tuanya dia, karena ya dia kayak gitu tuh gara-gara aku merasa kayak harusnya tuh aku nggak usah main di hari itu, harusnya aku nggak usah minta dia tuh buat jemput aku, jadinya dia bakalan baik-baik aja pasti di hari itu, pasti aku masih bisa main-main sama dia hari ini dan masih punya hubungannya baik sama orang tuanya dia gitu. Jadi kak merasa sering disalahkan begitu ya, karena udah pasti pacarnya enggak gitu. Iya. Nah, itu hal apa yang mbak bisa picu dari pikiran mbak itu? Pemicunya itu ya karena apa ya, dari 2 minggu yang lalu itu kan pacar aku tuh kayak dia kritis gitu loh Kak. Jadi bisa aku mulai merasa kayak dia bisa sembuh kayak sedia kala tadinya nggak ya gitu, aku overthinking, terus juga didesak sama orang tuanya dia yang apa ya, kayak ke aku juga jadi kayak judes gitu loh Kak, ke aku. Setelah
kejadian itu mbak, bagaimana pikiran mbak setelah kejadian itu kan tinggi atau bingung untuk harus ngapain? Kalau dari aku rasanya kayak ya aku marah juga, terus nggak bisa tidur jadinya, terus kayak sedih, kecewa, terus kayak marah juga, tapi nggak tahu harus siapa gitu. Iya, kayak buat menjalani kehidupan aku sehari-hari itu jadi nggak fokus dengan Ada pengalaman yang serupa dengan mbak sehari-hari? Adakah? mungkin saya sih kak, itu saya pernah berangkat kuliah itu sama dulunya sama temen. Nah kan kita kan udah hati-hati nih, kita nggak ada kan di jalan kan pas hati-hati tapi banyak orang lain yang nyawar kayak yang hati-hati. Nah akhirnya tuh udah pelan tapi diserempet sama teman lain. Saya kan sama teman saya kemudian kan udah putus. Nah kebetulan tuh saya yang di depan lagi nyetir. Nah terus kan kita ngabarin nih orang rumah, ternyata kan kita di Jawa pas kan. Nah, terus si orang tua teman saya ini nyarain saya gitu, kok kamu nggak hati-hati sih, kan nyetir orang kata dia tuh apa kamu sudah belajar saya gitu. Sudah saya jelaskan, tapi ya gimana ya namanya kalau mungkin khawatir jadi Setelah kejadian itu, apakah apa yang mbak lakukan agar orang tua tenang dan cepat saya? sebelumnya juga saya sudah berangkat, terus saya jelasin ke orang tua kalau bisa jadi itu kayak gini. Dari teman mbak tadi, mbak pernah salah mbak salah lagi. Adakah mbak sudah bercerita tentang permasalahan mbak ke orang tua mbak itu? Film sih, karena aku juga ya suka buat cerita ke orang tuanya. Tapi misalkan aku bercerita ya ke orang tua pacar mbak, kalau kejadian seperti itu terus menerus kan masalahnya tidak bakal selesai mungkin ya. Buat nggak overthinking terus, buat nggak ketahuan tugas-tugasnya. Apa hal yang bisa membuat apa ya yang bisa aku buat biar orang tua pacar itu nggak marah? Mungkin harusnya aku bersikap biasa aja kayak itu, karena itu juga nggak ada yang tahu kalau misalnya dengan kayak gitu sudah dikatakan bersama. Mungkin nanti aku bakalan temuin orang tuanya dia, aku mau minta maaf, juga mau ngasih penguatan kalau memang nggak bisa dulu aku balik lagi. Kita pernah nggak biar tidaknya ini biar lebih yakin lagi ada dia bisa bicara dengan orang tuanya pasangan. Ya yang namanya musibah pasti ada ya termasuk jadi memang itu
kalau nggak salah gitu. Nah meskipun kita nggak ada yang tahu gitu. Dan benar tadi Mbak Sarah harus kayak menjelaskan ke orang tua, minta maaf, dan selalu dia kayak menerima serangan dari orang tua. Tetap kamu jelaskan agar nanti tidak sampai di diri Mbak Sarah sendiri. Itu dari Mas Ganes Fahri. Kali Fahri. Nah, ada yang lain mungkin dari mbaknya masukan dari Mbak Joda agar Mbak Joda bisa berbicara dengan orang tuanya mungkin, atau penyikapan pada diri Mbak Joda seperti apa mungkin. Mungkin Mbak Joda bisa coba ngomong ke orang tua yang baik-baik. Mbak Joda juga bisa menjelaskan bahwa gimana ya, ya menyatakan saya tadi musibah itu nggak ada yang tahu kemudian baru yakinin tadi kan keyakinan untuk katanya tidak ya, kira-kira apakah sudah yakin dengan pikirannya tadi atau yakin dengan hati? Yakin juga. Dari tadi Mbak Mas Fahri dan Mbak Sinta tadi, apa hal itu akan dilakukan Mbak Sinta? Harusnya kesegarannya itu menerima anak-anak biar kita bisa menghindari. Mungkin besok aku coba dengan dia ketemu gitu buat jelasin biar apa ya, beban emosinya tuh nggak numpuk keluar di aku. Memang dari yang antara ngomong-ngomong, pacaran tadi sudah di rumah atau masih di rumah sakit? Masih di rumah sakit sih. Jadi kalau mau berapa bulan tadi? Untuk waktu kecelakaan itu cuma sekitar 3 hari, terus untuk selanjutnya masih ada perawatan intensif gitu. Memang ada nggak saran bapak biar kita nggak overthinking tiap malam gitu? Kalau dari aku, kalau misalkan bisa penerimaan diri ya, itu kayak jangan terlalu berlebihan mikirin itu, karena ya ingat tadi itu kan ada musibah gitu. Kita jangan terlalu stres atau nanti malah nantinya dia jadinya sakit pikiran itu terus. Mungkin dasarnya lebih apa ya, menenangkan diri terlebih dahulu lah, menjauhkan dari hal-hal yang bikin di overthinking gitu loh. Untuk sementara itu kayak mungkin apa ya, ya berdoa lah biar yang diberikan yang terbaik gitu maksudnya. Sama, jadi sama kayak main diri gitu ya. Mungkin ada lagi misalnya sudah kayak mereka dan itu kayak bisa melalui dengan atas hasil dari tadi, Ya aku jadi makin ya, terbuka sih, kayak ya aku selama ini apa ya, salah gitu loh kalau aku selalu menyalahkan diri sendiri. Aku harus menerima diri dengan cara aku harus menenangkan diri atau menjauhi orang yang jadi sumber pikiran aku gitu. Dan mungkin aku bakalan lebih dekat ke Tuhan buat meminta pertolongan gitu, biar apa ya,
agar aku bisa cepat sembuh gitu. Ngomongnya dengan respon orang tua juga gimana? Apakah mereka juga seperti atau lebih baik putus aja gitu? Kalau dari orang tua saya sih kayak selalu mendukung buat ketemu ya Kak, tapi dari akunya nggak percaya mungkin karena apa ya, jarang berkomunikasi, tapi setelah dengar dari teman-teman yang mungkin mereka juga punya pengalaman, jadi makin menguatkan diri aku gitu. Setelah tadi kita bercerita enggak, apakah Mbak ini pernah kesehatan dari sahabat buat pengembangan juga gitu? Ada sih Kak. Itu soal kampus atau Iya, iya satu kampus. kampus? Apa sih? Udah lah. Nah, itu bisa juga kita bisa bercerita dengan teman Mbak itu atau ditemenin ke rumah sakit sama teman Mbak itu. Nah, dari tadi solusi-solusi, terus dari teman-teman tadi, kapan Mbak akan melakukan, sesegera kapan Mbak akan melakukan? Kan tadi kan Mbak bilang akan melakukan besok gitu ya. Untuk sebelum besok itu apakah Mbak akan mengecek orang tuanya terlebih dahulu atau bagaimana? Ya mungkin bakalan ngecek dulu ya Kak, buat minta izin mau datang ke rumah sakit. Kalau datanya itu akan ditemenin sama sahabat Mbak atau orang tua? Untung aku berikan sama teman aku. Apakah teman Mbak mendukung agar Mbak bisa belajar dengan teman Mbak? Iya, begitu. Perasaan Mbak setelah dari teman-teman yang biasanya ini solusi-solusinya bagaimana Mbak? Aku merasa lebih lega dan merasa punya dukungan dari orang-orang yang mendukung. Selama ini kan mungkin dari orang tua sama satu sahabat saya itu, tapi di sini aku sendiri juga karena dari aku punya teman juga yang ngasih solusi dan juga pandangan tentang masalah. Ya, Mbak itu salah gitu. Ya, Teman-teman ada nggak yang ingin memberi masukan untuk belajar dan tidak terlalu mendalam kesedihannya? Ya, yang sampai kita juga harus menjalani apapun tidak punya perasaan yang kita pikiran terus ya. Nah, intinya tetap semangat semangat ya Mbak. Ngomong-ngomong, sebelum mengikuti konseling hari ini bagaimana perasaan? sebelumnya kayak juga mikir gitu sih ya, tapi setelah di sini kayak lebih apa ya, lebih punya pandangan lah. Setelah mengikuti konseling hari ini bagaimana perasaan? Itu juga lebih apa ya, lebih tahu kalau kita punya support system. Semalam hari ini tadi Mbak Dara akan melakukan kegiatannya itu besok ya gitu ya, untuk mengecatnya hari ini dengan orang tuanya dari pacar balik tadi. Ngomong-ngomong, ini waktu sudah 25 menit, kita
cukupkan untuk minggu ini. Untuk yang belum cerita kita bisa lanjutkan besok. Kira-kira mau minggu depan atau kapan nih? Kita iya saya Apakah nggak ada jam kuliah? tidak Senin ya. Untuk jamnya nanti saya cek di grup gitu ya. ya Kak. Terima kasih semuanya. Saya tutup untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan